tugas nggak mata kuliah direpotkan. saya. Iya, semoga lancar bisa membantu. Amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Wahida, Bu. Jurusan Nur Wahida. Nur Wahida, panggilannya Ida. Ida. Dari jurusan pertanian. Nama ibu sendiri Bismillahirrahmanirrahim. mengajar Mapel SKI dan juga Quran Hadis. kelas berapa aja, Bu? Kelas yang SKI kelas 7, 8, 9, yang Quran Hadis kelas 7 dan kelas 8. Langsung saja. Ya, Apakah sekolahan ini terdampak COVID, Bu? iya jelas Mbak terdampak ya. Karena selama COVID tidak ada pembelajaran tatap muka. Kemudian apakah RPP yang dibuat itu disesuaikan dengan masa pandemi ini? Iya, RPP yang dibuat itu diambil dari materi esensial yang ada di silabus. Silabus kan keseluruhan ya. Dalam misalkan satu semester itu ada berapa KD, nanti dilihat di situ. Terus semester yang kedua berapa KD, kita ambil yang materi-materi esensial saja yang kira-kira bisa mengcover materi tersebut untuk bisa diterima anak. Kendalanya apa, Bu? Pembelajaran Ya, kendalanya karena tidak ketemu anak kan tidak tatap muka ya, sehingga kalaupun kita mengajar melalui daring itu sudah melalui metode, melalui model, itu pun banyak yang tidak bisa kecapai. Mengapa? Karena kadang anak tidak disiplin mengikuti pembelajaran. Ya, kan waktu kita absen, saya memang pernah sih pakai yang Google Form untuk absensi. Tapi mereka kalau sudah ngisi absensi, terus nanti ya ngilang dari pembelajaran. Sehingga kalau pakai WA group itu nanti kita dilihat satu persatu siapa saja yang betul-betul ikut aktif di situ. Kalau pakai emang sih kadang kita pakai Zoom meeting. Jadi kalau Zoom meeting banyak juga yang nggak bisa masuk karena kan kendala dari HP anak, kemudian juga sinyal, sehingga untuk kami di sini itu hanya dilaksanakan dulu pas awal mereka masuk untuk perkenalan siswa baru itu loh Mbak, kita pakai itu. Setelahnya kita pakai Google Classroom, ya sama WA group, dengan WA group. Nah itu mereka kendalanya kalau udah dikasih tugas ya nggak, tadi satu ya kendalanya mereka nggak bisa ngikut pembelajaran sampai selesai. Yang kedua, tugas ataupun penilaian harian kadang mereka molor waktunya, padahal kan sudah disepakati nanti untuk hari ini sampai jam sekian. Nah hal ini sangat menyita waktu kami sebagai guru, sehingga full dari pagi sampai mau tidur pun, bahkan tengah malam mereka karena sudah nggak bisa masuk ke Google Classroom, akhirnya lewat WA, ya itu kan sangat mengganggu. Ada pembagian kuota masuk, Bu? Iya, untuk kalau yang COVID awal memang kita daring full ya, belajar dari rumah full. Kemudian setelah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka tidak penuh, itu dibagi shift, diambil absensi ganjil, berangkat dulu nanti 2 hari, genap 2 hari, ganjil 2 hari, terus diganti lagi absensi dari 1 sampai separuh, berangkat 3 hari, absensi yang belakangnya berangkat 3 hari gitu. Jadi mereka daring 3 hari, tatap muka 3 hari. Tapi hal itu merepotkan kami karena yang di rumah pun tidak kemudian mereka free tidak belajar kan, mereka tetap kita kasih daring dan kita ngajar di sini tatap muka, sehingga 2 kali ngajarnya. Kemudian
Kemudian materi dalam silabus selama 1 semester itu dapat tercapai dengan adanya shift-shift seperti itu. Kalau yang di dalam silabus yang normal dalam 1 semester jelas enggak ya, karena tadi hanya diambili untuk yang materi-materi esensial. Nah kalau yang untuk materi esensial ya tercapainya sih tidak bisa tercapai full dalam artian sesuai yang kita harapkan dari seorang guru ya. Ya intinya materi udah kita kasih ke anak, tugas, penilaian harian ya seperti itu. Ya sebenarnya sih kalau dibilang tercapai juga yang materi esensial, bukan yang secara silabus normal dalam 1 semester normal nggak bisa tercapai. Kenapa? Kalau yang 1 semester normal, silabus normal dalam 1 semester diberikan nggak tercapai, ya jelas nggak tercapai ya Mbak ya. Waktu terbatas kan, kita ngajar kan itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau di madrasah sanawiyah 1 jam pelajaran itu kan 40 menit. Nah selama daring itu paling hanya antara 20 menit ataupun 25 menit. Begitu tatap muka terbatas itu 30 menit. Sehingga kalau diterapkan yang silabus normal dalam 1 semester jelas nggak bisa tercapai dalam waktu. Bagaimana trik guru dalam pembelajaran SKI masa sekarang? Yang kita tahu bahwa di kurikulum 2013 ini bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan ada aspek afektif, kemudian ada aspek psikomotor juga. Ya untuk triknya, karena di dalam RPP juga di situ kan harus kita menentukan metode dan model pembelajaran. Ya, kita cari yang sekiranya metode dan model pembelajaran itu yang bisa mengena ke anak dan mereka bisa melaksanakan pembelajaran itu di rumah untuk bisa tercapai penilaian kognitif. Kalau kognitif kan jelas sudah bisa diambil melalui tugas, mungkin yang tugas yang istilahnya di sini yang berkaitan dengan pengetahuan ya, yang kognitif tadi. Terus kalau yang afektif kita untuk mencapai nilai afektifnya, karena selama daring tadi jelas kita nggak bisa memantau anak untuk dia berdoa bersama bagaimana, sholat duha bersama bagaimana, sholat duhur bersama bagaimana, kemudian di dalam tadarus keseharian bagaimana ya. Kita pun tadarus di pagi hari itu ada Mbak, walaupun daring itu tetap semua kelas ada tadarus pagi hari, kan suratnya dibagi, yang kelas 7 surat, aduh nggak hafal saya hafalnya yang tak pegang saya ya, yang kelas 9 itu surat Ar-Rahman. Nah itu nanti anak kan suruh setoran dengan pesan suara. Nah kadang kalau dengan pesan suara kita juga khawatir kan, bukan kemudian wah berarti gurunya tak percaya ngelihat Quran kan gitu, enggak. Kita akhirnya kadang ya setoran pakai video ya, hafalan untuk ini, itu pun nggak bisa kecapai, paling hanya 1, 2, 3 anak yang setor itu untuk yang tadarus ya. Kemudian untuk yang itu nilai yang afektif, nah kita akhirnya melihatnya juga dari kedisiplinan anak mengikuti pembelajaran, kemudian ketepatan waktu di dalam mengirim tugas ataupun melaksanakan penilaian harian ya, mengerjakan penilaian harian yang sudah kita tentukan. Nah itu dari ketepatan waktu mereka. Kalau mereka sudah nggak bisa masuk Google Classroom kan, di situ kita kasih waktu ya, pembatasan. Nah, itu nanti anak kan japri lewat WA, Bu saya nggak bisa masuk ini ya Bu ya, difoto hasil kerjaan mereka yang dari Google Classroom tadi, di screenshot, nanti kirimkan ke kita, ataupun yang tugas yang harusnya mereka kerjakan di buku yang mestinya difoto dimasukkan ke Google Classroom karena mereka udah kelewat waktunya, nanti japri. Nah ini kan ada istilahnya, oh ini berarti kategori anak yang kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah itu paling bisanya seperti itu, jadi nggak bisa
seperti kalau kita tatap muka langsung. Tatap muka langsung kan bisa melihat bagaimana sikap anak terhadap guru kan gitu ya, sopan santunnya. Nah, ini kalau di sini kan kalau daring rodok nyoro yang afektif. Kalau yang psikomotorik bisa kita akali di situ. Misal anak disuruh membuat karya ya, seperti yang kelas 7 yang di situ kan berarti ini materi yang semester 1 Islam di Mekah ya, untuk awal Islam di Mekah sampai yang hijrah ke Madinah. Paling nanti mereka tak suruh melihat film video dari YouTube ya, tapi di situ kita downloadkan dulu. Kalau tidak di-downloadkan dulu kan anak, kalau kita kasih link ya kadang keluar linknya kan aneh-aneh Mbak. Nah kita jaga nih yang itu. Nah misal kalau nggak bisa sampai full waktu kita kasihkan ke anak melalui WA group nggak bisa sampai selesai karena terlalu panjang, ya kita ambil dipotong yang mengena ke anak. Dari itu nanti mereka tolong kalian dari video itu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dengan saat Islam yang sekarang ada di Indonesia dibandingkan zaman dulu Rasulullah. Nah nanti difoto hasilnya, kirimkan ke WA ataupun melalui Google Classroom. Itu contoh 1. Kalau yang kelas 8 itu proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Saya sukanya ngambil yang ilmuwan ya, di sini kan ada ilmuwan, macam-macam ilmuwan. Nanti anak tak suruh kalian buat diskusi kelompok Mbak, bisa juga lewat daring. Diskusi kelompok lewat daring itu nanti saya bagi ya, dari absen sekian sampai sekian, nanti kalian diskusi. Loh kok kan daring, kan masa bisa Bu? Lah lewat WA kan kamu nanti bisa saling ngasih tahu masukan ke teman-temannya, ditentukan siapa sekretarisnya, siapa ketuanya, sehingga nanti kan bisa jalan. Nah itu nanti buat kayak skema ilmuwan masa Daulah Abbasiyah dan ulama masa Daulah Abbasiyah. Nanti yang ilmuwan itu di bidang kedokteran, ilmuwannya siapa saja, biografinya apa saja, perannya apa saja, hasil karyanya apa saja. Mereka akhirnya buat satu karya. Nah itu kan bisa untuk psikomotorik, berarti menghasilkan karya kan, bisa masuk ke proyek gitu. Untuk yang kelas 9 sendiri Bu? Oh yang kelas 9 belum dibahas. Yang kelas 9 itu puas banget sih Mbak, untuk semester 1 itu sampai 4 bab ya, berarti ada 4 KD. Tentang yang pertama itu masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua kerajaan Islam di Indonesia, yang ketiga tentang pondok pesantren yang ada di Indonesia, dan yang keempat tentang tradisi apa sih Mbak, tradisi Islam yang ada di Indonesia. Kayak ada nek ning Solo apa jenenge sekaten, nek ning Krapyak ada lupis raksasa apa jenenge sawalan kayak gitu kan. Masuk itu ada 4 bab. Nah itu saya ambil dari 4 bab itu. Untuk yang psikomotoriknya saya lebih suka yang tadi yang di Krapyak kan, anak kan langsung mengena. Nah tradisi sawalan itu apa saja, sejarah sawalan, terus kamu apa namanya kasih foto tentang yang lopes raksasa itu bagaimana cara membuatnya, filosofinya dari lopes itu apa, kayak gitu. Nah kan jadi hasil karya. Biasanya kalau pengumpulan tugas itu bentuknya soft file apa hardcover? Ya karena ini daring kan, hasil mereka di rumah dibuat, terus mereka di foto kan. Kalau kategori anak SMP mungkin, kalau yang sudah di kota ya memang sini sih kota. Cuma kan kita melihat ya untuk ekonomi anak-anak dibandingkan dengan yang sekolah yang lain. Di sini bukannya kita kemudian merendahkan orang tua, enggak ya, tapi memang mayoritas yang masuk ke sini kan ekonomi menengah ke bawah gitu ya, menengah ke bawah. Menengahnya pun kan bisa dihitung Mbak,
ya. Jadi kalau harus pakai mereka bikin di laptop terus nanti dikirim bentuk file gitu susah, sehingga saya ngasihnya ke mereka, udah kamu buat pakai buku atau pakai kertas asturo, nanti kamu foto. Nah, hasil fotonya kirimin ke ibu. Mayoritas guru seperti itu. Karena ya di samping anak juga mungkin belum bisa ya untuk hal-hal yang seperti itu, dan juga tadi kendala alatnya, laptopnya. Oke, sudah. Ya udah, semoga bisa membantu untuk file-file yang jenengan minta saat ini, karena saya nggak bawa laptop dan juga ini mau mempersiapkan untuk kemahan ya. Anak nanti jam 1 sudah berangkat, sampai besok Jumat juga saya ada kegiatan. Nanti insya Allah kan udah ada WA, tinggal tak kirim WA. Mungkin nggak bisa semua ya. Iya, apa-apa Bu. Ya nanti misalkan kayak RPP selama pandemi itu kan ada 1 lembar, RPP 1 lembar atau gimana? Iya. Ya, RPP 1 lembar. Nanti kasih itu. Nah mungkin yang itu kayak tugas-tugas dan sebagainya. Nah yang rada angel golekane meneh. Oke. Ya. Matur nuwun Bu. Ya, sama-sama.